atau kemarin itu ada yang japri, Pak, hadis yang Bapak berikan itu cuma saya temukan di kitab hadis cuma ada di satu kitab. Nah, maka apa namanya tugasnya nambah. Kan enak, gak buat macam-macam. Misalkan cuma buat gini toh. Nah, Nasai dapat dari Muhammad bin Mansur, dapat dari Sufyan bin Uyainah, dapat dari Zuhri, kan nggak enak ya. Nanti tidak adil bagi teman-teman yang lain. Maka ada tugas tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Video tutorial ini saya bikin untuk bahan dasar tugas bagi mahasiswa, tugas individu bagi semua mahasiswa PAI yang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengembangan materi Quran hadis, di mana setiap mahasiswa harus membuat jalur sanad hadis yang telah saya berikan. Nah, ini saya bikin tutorial. Pertama, saya berasumsi bahwa kalian sudah mempunyai dan menginstal software Al-Maktabah Asy-Syamilah. Bagi yang belum, silakan cari di internet, gratis ya. Nah, cuma saya minta kalian downloadnya yang versi 3,63 ke atas. Jangan versi yang terbaru. Versi yang terbaru itu versi 4 ke atas. Kalau versi yang terbaru, itu nanti tampilannya seperti ini. Berbeda dengan punya saya. Nah, tampilannya seperti ini. Perhatikan yang ini. Yang punya saya tidak seperti itu. Bedanya apa, Pak? Kalau yang versi terbaru sudah saya coba, untuk jarh wa ta'dil itu tidak ada. Atau mungkin ada tapi saya tidak tahu, saya sudah otak-atik tapi tidak ada. Juga untuk misalkan nanti suatu saat kalian perbandingan tafsir, itu juga tidak ada atau susah ya. Jadi saya sarankan kalian download yang versi 3,4. Versi yang lama, yaitu versi 3 ke atas. Nah, misalkan ini kalau dibuka, nah semacam ini. Kalian download, nanti kalian pelajari versi 3,65 ya. Pokoknya yang versi 3 ke atas. Kalian download dan kalian install. Oke, saya berasumsi kalian sudah memiliki dan menginstal program Maktabah Syamilah. Nah, sebagai contoh, di sini saya akan membuat jalur sanad hadis dari hadis la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Masjidil Haram, Masjidil Hada, Masjidil Aqsa. Tidak disyaratkan banget perjalanan kecuali perjalanan pada 3 masjid, mengunjungi 3 masjid. Apa itu? Yaitu Masjidil Haram, Masjidil Hada, Masjid Nabawi maksudnya ya, masjidku ini, dan Masjidil Aqsa. Nah, kita mau mencari hadis ini. Pertama, kalian cari salah satu keyword yang kira-kira salah satu keyword yang ada dalam hadis yang kalian teliti. Misalkan saya dari keyword ini, la tusyaddu ar-rihal. Tidak disarankan banget mengadakan perjalanan kecuali pada 3 masjid. Pertama, kalian buka Maktabah Asy-Syamilah, Bahsu fin Nusus, mencari teks, mencari redaksi. Kalian paste di sini. Nah, kemudian kalian cari di sini ada banyak kutub. Kalian cari yang Kutubus Sittah. Nah, yang Kutubus Sittah. Maka ketika kalian klik di sini, nanti di sini akan muncul kitab-kitab yang itu termasuk 6 kitab hadis, masadir kitab hadis, rujukan utama 6 kitab hadis. Di sini misalkan ada Sahih Muslim, ada Sahih Muslim, ada Sahih Muslim. Gak usah bingung, ini semuanya sama saja. Yang membedakan hanya penerbitnya, jadi sama saja. Misalkan nih nanti ada Sunan Abu Dawud. Nah, ini juga Sunan Abu Dawud, ini juga Sunan Abu Dawud. Ini sama saja, yang beda hanya penerbitnya. Jadi boleh kalian klik semacam ini, Dawud, kemudian Nasai, kemudian 6 ya, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4. Sunan Tirmidzi,
Sunan Tirmidzi 1, 2, 3, 4, 5, Ibnu Majah. Nah, boleh kalian semacam ini, atau kalian misalkan karena nanti beberapa kitab penerbit biasanya tidak ada harokatnya semacam ini. Jadi daripada kalian bingung, nanti kalian setelah copy paste ini, kemudian Kutubus Sittah, kemudian Al-Majmu'ah, kitab semuanya ini. Semua yang ada di kitab Kutubus Sittah kalian cari, maka muncul. Nah, pertama adalah Sunan Tirmidzi. Lihat di Sunan Tirmidzi, hadisnya ini saya copy supaya rapi ya. Saya copy, kemudian saya letakkan di Microsoft Word. Sunan Tirmidzi. Ini. Kemudian cari yang Sahih Muslim, misalkan. Di sini ada yang riwayat Imam Muslim. Ini misalkan yang ini. Haddatsani Amr An-Nakid dan sebagainya. Kemudian di copy, taruh di sini. Dan seterusnya. Ini ada 6 ya. Kalau seumpama kalian nanti cuma ada 2 atau 3, ya 3 saja. Misalnya cuma ada di Tirmidzi, Muslim, Bukhari, ya sudah itu saja. Nah, saya memang sengaja cari yang 6 supaya tutorialnya lengkap. Semuanya kalian cari Bukhari, Nasai, Ibnu Majah, dan Abi Daud, Kutubus Sittah. Nah, ini Imam Muslim. Kemudian ini Sahih Bukhari. Ini juga Sahih Bukhari, Sahih Bukhari. Hanya beda penerbit ya. Kemudian ini Imam Nasai. Nah, dari hadisnya ini Akhbarona Muhammad bin Mansur dan seterusnya. Kalian copy paste satu-satu supaya rapi. Jadi semacam ini. Nah, kemudian setelah ada, kalian tulis nih dari mana saja nih, Tirmidzi, Muslim, Sahih Bukhari. Kalian buat semacam ini, hadisnya ini kemudian datang dari Rasulullah. Kalian buat semacam ini. Jadi hadis dari Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Dawud. Dari Tirmidzi kalian buka. Imam Tirmidzi dapat dari Ibnu Abi Umar. Ibnu Abi Umar dapat dari Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah dapat dari Abdul Malik dari Umar, beliau dapat dari Qaza'ah, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan sebagainya dan kemudian Abu Sa'id Al-Khudri dapat dari Rasulullah. Kalian tulis seperti ini semuanya. Ya, Tirmidzi dapat dari Ibnu Abi Umar, Sufyan bin Uyainah, Abdul Malik bin Umar, Qaza'ah, Abu Sa'id Al-Khudri, beliau dapat dari Rasulullah SAW. Nah, untuk yang Bukhari juga demikian, Muslim juga demikian dan sebagainya. Maka tampilannya nanti seperti ini. Nah, setelah kalian tulis rapi seperti ini, biasanya ada 2 ya. Ini misalkan dari Imam Muslim nih ya. Saya cek nih ada 2 nih. Kenapa kok ada 2 semacam itu? Nah, kita cek. Haddatsani Amr An-Nakid wa Zuhair bin Harb. Menceritakan kepada saya Amr An-Nakid dan Zuhair bin Harb. Jami'an, yang mana keduanya ini dari Ibnu Uyainah. Nah, kemudian qala Amr ini berkata kepadaku Sufyan dari Az-Zuhairi. Berarti tadi Imam Bukhari dapat dari 2 perawi ya, Amr An-Nakid dan Zuhair bin Harb. Maka di sini saya tulis 2. Imam Muslim dapat dari Amr dan Zuhair, yang mana Amr dan Zuhair ini mendapat dari Uyainah, Ibnu Uyainah ya. Mana tadi ya ini? Sufyan itu Sufyan bin Uyainah. Oke. Kemudian ada juga misalkan Ibnu Majah. Ini juga dapat dari 2 nih. Abu Bakar bin Abi Syaibah. Nanti jadi kalian tulis 2. Contoh, siapa tadi itu? Abu Dawud ya. Maaf, Abu Dawud. Ya, Abu Dawud atau siapa tadi? Saya agak lupa. Ibnu Majah ini ada 2 hadis. Hadisnya sama. La tusyaddur rihal. Tapi beliau meriwayatkan dapat dari 2 orang. Pertama, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Telah menceritakan kepada saya Abu Bakar bin Abi Syaibah. Haddatsana Abdul A'la.
Abu Bakar bin Abi Syaibah mengatakan dia dapat cerita dari Abdul A'la. Abdul A'la dari Ma'mar dan seterusnya. Kemudian yang kedua, jalur yang kedua, Imam Ibnu Majah mendapatkan dari Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar dapat dari Muhammad bin Shu'aib. Nah, ini semuanya ditulis seperti ini. Nah, ini belum saya buatkan jalurnya ya. Dan semacam ini. Terus, yang nanti Qaza'ah juga dapat dari dua orang nih, Abu Sa'id dan ini. Setelah selesai, nah, yang ini kalian angkat sesuai dengan tobakohnya, tobakoh atau pangkat. Kalau itu sahabat ya sahabat. Nah, di sini ada Abu Hurairah, masyhur, beliau adalah seorang sahabat. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri juga adalah seorang sahabat. Abdullah bin Amr bin As juga adalah seorang sahabat. Maka kalian naikkan. Naikkannya bagaimana? Misalkan yang ini ya. Saya kasih contoh. Nah, nanti kalian angkat, kalian angkat ke atas macam ini. Saya sudah membuat, saya undo. Caranya seperti ini jadinya. Nah, jadi dinaikkan supaya yang sahabat satu deret. Ya, sesama sahabat. Setelah itu kalian lihat. Nah, ini kan ada Abu Hurairah, ada Abu Hurairah, ada Abu Hurairah, Abu Hurairah, ada Abu Hurairah. Supaya tidak kelihatan penuh, maka yang Abu Hurairah kalian hapus. Tinggalkan satu. Kemudian ini juga misalkan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ini juga dari Abu Sa'id Al-Khudri. Maka hapus salah satunya, tinggalkan satu. Nah, caranya bagaimana? Nanti misalkan yang Abu Hurairah ini ya, saya hapus. Atau yang ini deh. Nah, sisakan satu. Kemudian saya hapus. Tapi diingat-ingat ya. Kemudian ini juga dihapus. Nah, untuk supaya nanti kalian tidak bingung kalau jalurnya banyak, kalian coret-coret di kertas. Setelah itu, nah, nanti ini juga Abu Sa'id dihapus, sisakan satu. Tapi diingat-ingat, kalau Qaza'ah ini juga dapat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, nanti supaya tidak bingung, maka kalian rapikan sesuai dengan nama-nama sahabat tersebut. Nanti jadinya seperti ini. Yang ini saya pindah ya supaya nanti rapi. Jadi tadi kan Tirmidzi, Bukhari, Muslim dan sebagainya. Supaya nanti jalurnya enak, saya buat semacam ini. Nah, jadi yang tinggal satu kan ini kan Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin As dan Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi dirapikan, nanti kalian cek sendiri, angen-angen coret-coretan di kertas, rapikan seperti ini. Kemudian kalian hapus lagi muridnya para sahabat yaitu tabi'ut tabi'in. Misalkan ini Qaza'ah, ini juga ada Qaza'ah tabi'in kan. Maka ini kalian hapus, nanti kalian rapikan jadi satu. Karena nanti Qaza'ah dapat dari Abu Sa'id Al-Khudri, Qaza'ah juga dapat dari Abdullah bin Amr. Juga demikian, ini ada Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Musayyab. Ini orang yang sama. Maka yang ini kalian hapus, sisakan satu. Sisakan satu, nanti taruh di tengah. Nah, gitu ya. Ini saya undo. Kenapa? Karena saya sudah membuat. Jadinya nanti seperti ini. Nah, sorry. Ya kan? Qaza'ah dapat dari mereka berdua. Sa'id bin Musayyab juga dapat dari berdua. Demikian juga tabi'ut tabi'in. Zuhair, Imam Az-Zuhri ada beberapa kalian hapus. Jadi nanti rapi. Terus seperti itu. Nah, jadi kalau perlu nantinya dipindah-pindah Tirmidzi supaya enak. Pokoknya kalian kreatif bagaimana supaya terkesan rapi. Jadi cuma kalau orang yang sama hapus. Misalkan ini Sufyan bin Uyainah, ini juga Ibnu Uyainah. Ini orang yang sama ya. Nama lengkapnya adalah Sufyan bin Uyainah, tapi dalam periwayatan lain ditulis Ibnu Uyainah. Ini orang yang sama. Maka salah satunya dihapus. Misalkan yang dihapus ini. Yang dihapus ini. Maka mau nggak mau ini harus dipindah. Pindahnya gimana? Nanti misalkan kalian copy, misalkan loh ya, ini contoh. Kalian copy, kemudian kalian
Ini gini kan, kemudian kalian tarik gini, kemudian kalian paste, taruh gini, rapikan lagi. Nah, jadi ini tidak perlu. Kenapa? Karena saya sudah agak merapikan. Nah, rapinya seperti ini. Nah, ini rapinya seperti ini. Cuma saya tadi itu agak bingung ini gimana caranya ya. Soalnya Ma'mar ini meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri. Kalau saya lewat sini nanti muter, jadi saya buatnya semacam ini. Nah, jadi Ibnu Majah meriwayatkan dua dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Abdullah A'la, dari Ma'mar, dari Imam Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab dan seterusnya. Ibnu Majah meriwayatkan dari Hisham bin Ammar, beliau dapat dari Muhammad bin Syu'aib dan seterusnya. Nah, kalau sudah semacam ini nanti sudah jadi rabi. Nah, tugas yang ini nanti kalian jadikan PDF. Jadikan PDF, tampilannya nanti seperti ini. Nah, inilah nanti yang hanya inilah. Kalau sudah jadi seperti ini, nanti kalian baru kumpulkan ke saya. Ini tugas untuk individu. Nah, kemudian tadi atau kemarin itu ada yang japri, Pak, hadis yang Bapak berikan itu cuma saya temukan di kitab hadis cuma ada di satu kitab. Nah, maka tugasnya nambah. Kalau cuma satu kitab kan nanti enak ya. Misalkan kamu mencari hadis ini cuma ketemu di hadisnya siapa misalkan hadis periwayatannya Imam Nasai misalkan. Ini ya. Misalkan. Kan enak, gak buat macam-macam. Misalkan cuma buat gini toh. Nah, Nasai dapat dari Muhammad bin Mansur, dapat dari Sufyan bin Uyainah, dapat dari Zuhri, kan nggak enak ya. Nanti tidak adil bagi teman-teman yang lain. Maka ada tugas tambahan. Tugas tambahannya adalah meneliti masing-masing perawi dalam sanad hadis ini. Nah, saya kasih contoh. Misalkan hadisnya sama. Misalkan kalian menemukan hadis yang kalian cari cuma ada di kitab Nasai misalkan. Nah, ini ya. Hadis dalam riwayat Imam Nasai. Hadisnya sama. Ini contoh ya. Maka tugas kalian adalah mencari masing-masing orang ini biografi singkat, mencari biografi singkat tentang para perawi ini. Nah, caranya bagaimana? Tetap menggunakan Maktabah Syamilah. Pertama, bahwa Imam Nasai mengatakan akhbarona Muhammad bin Mansur. Telah mengabarkan ke saya siapa? Syekh atau Imam Muhammad bin Mansur. Muhammad bin Mansur ini siapa? Nah, kalian cari. Kalian copy di sini untuk mengetahui tarojimnya, biografinya. Kalian buka Maktabah Syamilah. Ini saya tutup dulu ya. Kemudian bahsu fit tarojim. At-tarojim itu biografi. Nah, kalian cari di sini, kalian paste di sini. Kemudian enter. Oke, maaf ya. Nah, di sini Muhammad bin Mansur ketemu. Cuma kalian pastikan biasanya nanti ada Muhammad bin Mansur itu ada banyak. Maka kalian harus memastikan ini benar nggak Muhammad bin Mansur yang ada di dalam periwayatan Imam Nasai. Maka kalian harus cari. Carinya bagaimana? Saya mau mencari Muhammad bin Mansur yang punya murid Imam Nasai, yang punya murid Sufyan bin Uyainah. Nah, ketika kalian cari seperti ini Muhammad bin Mansur, kalian cari yang At-Talamid, At-Tilmid ya muridnya. Nah, beliau punya murid An-Nasai. Betul berarti. Apakah betul Muhammad bin Mansur ini yang punya guru Sufyan bin Uyainah? Kita cari Asyuyuh atau As-Syekh. Nyalain HP-nya. Maaf ya. Kalian cari Asyuyuh di sini. Apakah ada Sufyan bin Uyainah? Nah, ternyata betul ada Sufyan bin Uyainah. Maka dapat dipastikan betul Muhammad bin Mansur yang ini yang ada dalam periwayatan Imam Nasai untuk hadis ini. Maka kalian tulis nama lengkapnya adalah Muhammad bin Mansur bin Sabit bin Khalid al-Khuzai. Kalian tulis di sini Muhammad bin Mansur bin Sabit bin Khalid. Lahirnya kalau ada informasi maulidnya, kalau tidak ada tidak usah ditulis. Wafatnya tahun berapa?
di Mekah. Kemudian kalian tulis Imam Muhammad bin Mansur ini ada dalam periwayatan hadis apa di Kutubus Sittah. Di sini cuma Imam Nasai ya, disimbolkan dengan Sa An-Nasai. Maka tulis An-Nasai. Ini saya salah berarti. Ada dalam periwayatan Imam Nasai. Sorry. Imam Nasai. Nah, guru-gurunya. Saya memberi kalian tugas tulis 3 nama gurunya. Guru-gurunya siapa di sini? Misalkan Marwan bin Muawiyah, kemudian Mu'ad bin Hisham, kemudian Sufyan bin Uyainah. Tulis di sini. Marwan bin Muawiyah dan lain sebagainya. Santri-santrinya atau murid-muridnya At-Talamid. Kalian tulis minimal 3. Ibrahim bin Muhammad bin Al-Hasan. Tulis ya. Kalian lengkapi sendiri. Ini cuma contoh. Ibrahim bin apa tadi lupa saya. Ibrahim bin Muhammad bin Al-Hasan. Bin Muhammad bin Al-Hasan dan seterusnya. Kemudian murid lainnya minimal 3. Kemudian muridnya adalah Zakaria bin Yahya, kemudian Ja'far bin Muhammad. Zakaria bin Yahya, kayak nama nabi ya. Zakaria bin Yahya dan siapa lagi? Minimal 3 ya. Udah. Muhammad bin Mansur. Kemudian yang kedua, qala Muhammad bin Mansur ini mengatakan, haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Sufyan siapa? Nah, kita tahu tadi yang dimaksud Sufyan adalah Sufyan bin Uyainah. Dapat dari mana? Dapat dari informasi tadi ini, dari banyak hadis ini. Sufyan bin Uyainah. Ya. Atau dari informasi Maktabah Syamilah tadi ini, karena kita mencari Muhammad bin Mansur yang punya guru Sufyan bin Uyainah. Ini bisa diklik ya. Nah, Sufyan bin Uyainah. Oke. Tapi supaya mudah, dari awal kita tutup dulu. Kita mencari Sufyan bin Uyainah. Kita copy Bahsu fit Tarajim. Sorry, ini saya salah. Ini ya. Sufyan. Kalau hanya Sufyan kan nanti bingung nih. Ada Sufyan An-Nasai dan sebagainya. Ada pokoknya macam-macam. Nah, kita cari Sufyan bin Uyainah. Kita tulis. Mana huruf ba ini? Ibnu Uyainah. Uyainah. Ini ya. Jika sudah, maka pastikan dulu karena yang namanya Sufyan Uyainah itu binti Uyainah ada banyak. Jangan-jangan Sufyan Uyainah yang lain. Maka cari apa namanya? Ini kitab-kitab ya. Bisa kalian kitab cari di Tahdzibut Tahdzib, Tahdzibul Kamal, kemudian di kitab Al-Isobah fi Tamyiz Sahabah dan sebagainya. Nggak tahu di sini ada tidak ya. Ada banyak Sufyan bin Uyainah. Nah, kita cari yang mempunyai murid Muhammad bin Mansur dan Sufyan bin Uyainah yang mempunyai murid Az-Zuhri. Yang mempunyai murid Muhammad bin Mansur. Apakah ini orangnya? Saya juga tidak tahu. Sepertinya iya.
Muhammad bin Mansur. Ini kata tadi? Bukan ya sepertinya. Tadi nama lengkapnya siapa? Muhammad bin Mansur bin Sabit bin Khalid. Muhammad bin Mansur bukan berarti. Muhammad bin Mansur atau yang ini? Ini. Muhammad bin Mansur bin Sabit, betul. Nah, kemudian yang punya apa namanya? Guru Sufyan bin Uyainah yang mempunyai guru Az-Zuhri. Nah, ini Az-Zuhri sudah saya teliti, nanti namanya siapa Az-Zuhri itu ya? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Az-Zuhri. Jadi Sufyan yang mempunyai guru Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim ya. Kita cari yang mempunyai guru Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. Huruf mim. Muhammad. Nah, barusan kelihatan. Nah, ini. Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Oh, betul. Berarti Sufyan Uyainah yang saya cari adalah ini. Maka tulis Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran. Kalian tulis di sini. Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran. Lahir, biografi singkatnya saja, tahun 107, kemudian wafat tahun 198. Di Mekah, betul ya tadi ya. Oh, tidak ada keterangan. Oh ya, ada ya keterangan di Mekah meninggalnya. Kemudian yang meriwayatkan di jalur di jalur periwayatannya ada sosok Sufyan bin Uyainah. Ada siapa saja ini? Ada Kha itu Imam Bukhari, Mim itu Muslim, Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kalian tulis 6 kitab hadis berarti ya. Ada dalam para periwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan sebagainya. Kalian tulis saja 6 imam hadis. Kemudian kalian cari guru-gurunya minimal 3. Guru-gurunya diantaranya adalah Az-Zuhri tadi, kemudian misalkan Ismail bin Umayyah. Kalian tulis Ismail bin Umayyah. Ismail bin Umayyah. Sorry. Ismail bin Umayyah. Kemudian gurunya tadi salah satunya adalah siapa tadi? Az-Zuhri itu Muhammad bin Muslim bin Syihab bin Az-Zuhri. Az-Zuhri. Kalian tulis macam itu. Minimal 3. Jadi siapa lagi nanti kalian cek guru-gurunya. Misalkan kalian tulis Jabir bin Yazid Al-Ju'fi. Kalian tulis. Kemudian murid-muridnya. Kalian tulis salah satunya Ahmad bin Hambal. Misalkan ya. Ahmad bin Hambal. Santri-santrinya. Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Muhammad bin Mansur. Ini ya. Muhammad bin Mansur. Dan seterusnya minimal 3 santri. Nah, kemudian yang ketiga, Sufyan Al-Tsauri dapat dari Az-Zuhri. Sudah saya cek, Az-Zuhri itu nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Az-Zuhri. Lahirnya tidak usah ditulis, wafatnya tahun 125. Dari mana saya tahu? Dari sini tadi itu. Sufyan Az-Zuhri yang mempunyai guru Muhammad bin Muslim. Mana Muhammad bin Muslim? Nah, ini.
Muhammad bin Muslim. Nah, Muhammad bin Muslim yang punya murid Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah yang punya guru, siapa tadi gurunya? Kita lihat, yang punya guru Abu Sa'id Al-Khudri maksudnya ya. Betulkah ini Muhammad bin Muslim Az-Zuhri yang mempunyai guru Abu Sa'id Al-Khudri? Kita cek di sini. Nah, ini ada Abu, kemana tadi sepintas kelihatan, kok tiba-tiba tidak ada. Sebentar, apakah saya yang salah? Az-Zuhri yang dapat punya guru dari, maaf, Sa'id, bukan Abu Sa'id ya. Sa'id bin Musayyab. Dapat dari mana saya tahu itu Sa'id bin Musayyab dari tadi ini? Sa'id bin Al-Musayyab. Karena tadi ada Sa'id bin Musayyab. Kembali ke tadi. Jadi cari Sa'id bin Musayyab. Yang punya guru Sa'id bin Musayyab. Mana huruf sin? Sa'id bin Musayyab. Oh betul. Betul ini orangnya. Maka di sini saya tulis penjelasan tentang beliau. Az-Zuhri mempunyai guru namanya Sa'id bin Musayyab. Kemudian ada lagi siapa lagi tadi? Misalkan Rafi bin Khadij, misalkan. Rafi bin Khadij. Kemudian satu lagi terserah. Cari santri-santrinya. Santrinya siapa? Santrinya adalah Muhammad bin Muslim. Santrinya adalah tadi siapa namanya? Santrinya Muhammad bin Muslim adalah Sufyan bin Uyainah. Tulis di sini. Sufyan bin Uyainah. Nah, kalian cari 3. Kalian cari 3, bla bla bla, siapa, bla bla bla, siapa. Dari situ. Setelah itu yang berikutnya, Az-Zuhri ini dapat dari Sa'id bin Musayyab. Kalian tulis lagi di sini. Sa'id bin Musayyab, lahirnya tahun berapa, wafatnya saya dapat ketahui dari tadi itu. Nah, terus seperti itu ya. Sa'id bin Musayyab. Nah, beliau lahir, salah tekan saya. Sorry. Atau kalau kalian bingung, beginiin saja. Sa'id bin Al-Musayyab. Mana Sa'id? Ini ya. Nah, kalian tinggal langsung cari Bahsun Fitarojim, nanti muncul ini. Kemudian tulis Sa'id bin Al-Musayyab. Tapi bukan yang ini. Kenapa? Karena tulisannya ini adalah kakeknya Sa'id Musayyab. Cuma sebutannya sama. Maka mungkin yang lain berarti. Yang ini. Nah, Sa'id Musayyab. Yang sosok Sa'id Musayyab ini dijelaskan dalam periwayatan Imam Bukhari, Muslim, Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Nah, kalian cari di sini untuk menentukan betul nggak yang apa ini Sa'id Musayyab. Kalau sudah ketemu, ditulis meninggalnya tahun 90, ba'da 90 Hijriah, setelah 90 Hijriah, tulis di sini. Periwayatannya 6 kitab hadis, guru-gurunya siapa? Guru-gurunya ada di Syekh, Syuyukh, para guru. Tulis 3 minimal, murid-muridnya siapa? Dan seterusnya. Kemudian Sa'id bin Musayyab dapat dari Abu Hurairah. Nah, tulis di sini. Abu Hurairah. Lahirnya kapan? Kalau ada keterangan. Wafatnya tahun berapa? Ada yang mengatakan 57, 58. Imam Abu Hurairah itu ada dalam siapa saja periwayatannya.
dalam 6 kitab hadis. Guru-gurunya siapa? Rasulullah SAW. Santri-santrinya siapa? Yaitu tabi'in. Nah, nanti kalian cari, misalkan Sa'id bin Musayyab dapat dari guru Abu Hurairah. Coba kita cari. Abu Darda, ini nama-nama sahabat semua ya. Ini Abu Hurairah. Nah, ini kan Abu Hurairah. Nama aslinya apa namanya, ikhtilaf fi ismihi wa ismu abihi. Terjadi ikhtilaf tentang sosok nama beliau dan nama ayahnya. Kalau kita mau baca bisa di sini Al-Jarh wa Ta'dil. Nah, ini bisa kalian pelajari tentang bagaimana komentar ulama tentang beliau. Namanya adalah ini Abu Hurairah, sahibu Rasulullah SAW, sahabatnya Rasulullah SAW. Kemudian namanya Fakila Abdurrahman bin Sakhr. Ada yang mengatakan Abdurrahman bin Ghanam. Ada yang mengatakan Abdullah bin Aid. Ada yang mengatakan Abdullah bin Amir. Saya tulis yang populer di sini. Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr. Kita tulis dan sebagainya. Santrinya siapa saja? Tabi'in ya berarti ya. Tulis 3. Anas bin Malik boleh. Kemudian Sabit bin Iyad boleh kalian tulis. Nah, ini untuk tugas yang jarh wa ta'dil ini, yang untuk tugas menulis biografi singkat ini saya peruntukkan hanya bagi mahasiswa yang kebagian hadis yang jalurnya cuma satu. Misalkan, Pak, saya ketemunya cuma di Sahih Bukhari, ya sudah. Berarti kamu teliti masing-masing sosok yang ada di sanad hadis tersebut. Itu ya tugasnya. Nah, nanti bagi yang sudah selesai mencari masing-masing biografi singkat para perawi yang ada dalam jalur hadis ini, nanti disimpan jadi PDF. Misalkan ini ya, 11-12 misalkan. Slide 11-12. Maka di-save, kemudian di desktop misalkan. Jadi PDF yang slide 11 dan 12. 11 dan 12 gitu ya. Atau kalau dengan sanadnya berarti 10. Dengan sanadnya 10, 11, 12. Tes hasil misalkan. Nah, ini. Jadi yang dikumpulkan adalah denah yang kalian buat walaupun cuma satu jalur ya, yang tadi saya contohkan Imam Nasai. Kemudian tentang biografi singkat para perawi yang ada dalam jalur sanad hadis yang kalian teliti. Ini yang dikumpulkan PDF-nya. Dikumpulkan 1 hari sebelum kalian mempresentasikan tugas kalian. Mudah-mudahan itu saja. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.